Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah multimedia pembelajaran matematika akan menjelaskan tentang aplikasi EndLink. Sebelumnya, saya Elvira Damayanti dan kedua rekan saya Della Asti Fadila serta Vivi Fatina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang aplikasi EndLink, yang pertama mari kita lihat tentang bahasan-bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah tentang apa sih aplikasi EndLink. Yang kedua, bagaimana tampilan serta fitur yang terdapat pada EndLink. Yang ketiga adalah bagaimana cara memiliki akun EndLink. Yang keempat adalah bagaimana cara memiliki memakai aplikasi EndLink. Dan yang terakhir adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi EndLink itu sendiri. Apa itu EndLink? EndLink adalah aplikasi berbasis Android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan dalam membantu dosen atau guru yang menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur dan meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa atau siswi, serta memberikan tugas menjadi lebih mudah hanya lewat genggaman. Nah, lewat genggaman itu kayak semacam HP. Itu. Nah, di sini ada apa aja sih yang dilakukan oleh aplikasi EndLink atau fitur apa aja gitu ya, kita lihat. Yang pertama, membuat forum diskusi dan kelas. Di dalam forum, Anda dapat terhubung dengan teman-teman, mahasiswa atau dosen Anda, berbagi informasi, data, acara, survei, media, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Forum dapat dibuat publik dan privat. Forum kelas hanya dapat dibuat oleh dosen. Yang kedua, berbagi apa saja sih yang di EndLink itu bisa ngirimin apa aja. Nah, di EndLink itu bisa ngirimkan jenis data atau file apapun dapat Anda bagikan dengan teman-teman dalam forum yang sama. Yang ketiga, tugas dalam kelas. Dosen dapat membuat tugas di dalam forum kelas. Dosen dapat melihat semua jawaban. Di akhir mahasiswa dapat semua jawaban temannya, dapat melihat semua jawaban pada temannya. Nah, fitur ini membantu dosen atau guru untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah atau pelajaran. Dari sisi mahasiswa, fitur ini membantu mereka untuk menambah referensi belajar dari jawaban teman-temannya. Yang keempat, pesan pribadi. Kirimkan pesan pribadi pada teman atau dosen Anda yang berada pada forum yang sama. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, info, acara dan survei. Dalam forum Anda dapat membuat post info untuk menginformasikan segala sesuatu pada teman dalam forum tersebut. Membuat post acara untuk mengagendakan suatu acara untuk forum tersebut. Dan membuat post survei untuk membuat survei dalam forum tersebut. Nah, di EndLink ini kita bisa ngirimin tugas juga, materi, bisa kuis, bahkan bisa video conference, informasi, acara, dan survei. Selanjutnya adalah mengenai pembuatan akun dan cara menggunakan aplikasi EndLink. Aplikasi EndLink ini bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama melalui website resminya yaitu endlink.id atau juga bisa melalui aplikasi yang bisa didownload melalui Play Store. Ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi EndLink, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan teman-teman diperintahkan untuk mendaftarkan diri dan juga atau bisa langsung masuk. Nah, cara mendaftarnya teman-teman tinggal melengkapi data diri yang diinginkan seperti alamat email, nama lengkap hingga kata sandi. Atau ketika teman-teman sudah memiliki akun Google atau akun universitas seperti Siakad, maka pendaftaran ini tidak perlu. Jadi teman-teman langsung bisa masuk. Nah, ini adalah tampilan aplikasi EndLink ketika teman-teman sudah memiliki akun. Lalu bagaimana ya cara pemakaian aplikasi EndLink? Cara pemakaian aplikasi EndLink akan tergantung pada tujuan penggunaan, seperti aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukannya, dari membuat tugas hingga membuat survei. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 cara aktivitas yang bisa dilakukan dalam EndLink, yaitu membuat tugas, membuat materi, dan membuat kuis. Namun perlu teman-teman ketahui, untuk melakukan aktivitas itu teman-teman perlu membuat forum atau kelas terlebih dahulu. Caranya tinggal mengklik
menu kelas dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika teman-teman belum mengikuti kelas apapun, maka tampilan ini akan kosong. Lalu pada bagian pojok kanan layar device terdapat icon plus atau add. Maka ketika teman-teman mengklik icon tersebut akan muncul tampilan untuk melengkapi data kelas seperti nama mata kuliah, nama kelas, deskripsi, tipenya itu mau publik atau mau pribadi, hingga warna yang diinginkan. Ini adalah salah satu contoh kelas yang telah berhasil kami buat dengan nama matematika wajib. Setelah itu, teman-teman perlu mengklik informasi kelas dan membagikan informasi kelas tersebut seperti PIN ataupun barcode-nya kepada siswa atau mahasiswa yang akan bergabung di kelas yang telah dibuat. Dan siswa mahasiswa tinggal mengetik PIN-nya atau memindai barcode-nya, dan ketika sudah selesai, tinggal klik OK, maka mahasiswa atau siswa bisa langsung bergabung ke dalam kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dalam aplikasi Edlink ketika teman-teman sudah memiliki kelas, yaitu membuat tugas pada fitur tugas di forum kelas yang telah dibuat. Caranya tinggal mengklik icon atau menu tugas dan melengkapi data diri yang diperintahkan. Seperti pertemuan, topiknya tentang apa, dibagikan tugasnya itu kapan, deadline-nya, hingga teman-teman juga bisa menyisipkan berbagai macam seperti gambar, video, ataupun dokumen. Ini adalah salah satu tampilan ketika kami sudah membuat tugas, yaitu membuat 5 soal esai tentang statistika beserta batas pengumpulannya. Selanjutnya adalah melampirkan materi pembelajaran berupa video, PDF, atau yang lainnya. Langkahnya hampir sama dengan membuat tugas, namun teman-teman perlu mengklik menu materi dan melengkapi data yang diinginkan seperti pertemuan, topik, dibagikannya kapan, hingga apabila perlu menyisipkan gambar, video, ataupun dokumen. Nah, di sini kami menyisipkan dokumen berupa diktat pembelajaran statistika SMP dan bisa langsung di-download oleh mahasiswa atau siswa. Lalu bagaimana cara membuat kuisnya? Langkahnya juga hampir sama, namun yang perlu diklik adalah menu kuis. Dan sebelumnya teman-teman harus menyiapkan pertanyaan serta jawabannya terlebih dahulu dan langsung memasukkannya satu persatu ke dalam kegiatan atau menu kuis di aplikasi Edlink ini. Nah, jenis kuis atau pertanyaannya pun bisa beragam seperti multiple choice, isian singkat, ataupun esai. Hingga poin persoalnya juga bisa ditentukan loh. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah memiliki tiga kegiatan seperti membuat tugas, kuis, hingga materi yang dilampirkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Edlink. Yang pertama adalah kelebihan dari aplikasi Edlink. Yang pertama adalah mudah diatur. Mudah diatur atau mudah untuk diatur berarti dosen atau guru ataupun mahasiswa nih bisa secara langsung berbagi kode kelas gitu. Jadi cuma waktunya tuh singkat, terus bisa gabungnya tuh cepat. Jadi kita juga semuanya bisa mengatur segala sesuatunya tuh dengan mudah gitu. Yang kedua adalah menghemat waktu. Menghemat waktu berarti sederhana. Terus juga dosen atau guru itu bisa ngebuat tugas, membuat review, membuat kelas, itu tuh cepat gitu. Waktunya singkat, terus juga dalam satu tempat aja. Yang ketiga itu mendapat notifikasi. Jadi kalau misalkan ada posting atau pesan gitu, tugas atau yang lainnya, baik dosen maupun mahasiswa tuh dapat mendapatkan notifikasi secara lifetime atau secara langsung. Yang keempat adalah memudahkan dalam memberikan info. Baik dosen itu bisa ngasih tahu misalkan kuliah ada pindah jadwal atau kuliah mau dilaksanakan hari apa gitu. Jadi bisa dikomunikasikan lewat aplikasi ini tuh dengan mudah gitu, dengan singkat, dengan cepat gitu. Jadi memudahkan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan komunikasi. Berarti Edlink itu
memungkinkan bagi dosen atau mahasiswa buat mengirimkan pengumuman dan memulai diskusinya secara langsung. Terus juga si mahasiswanya bisa saling berbagi referensi atau saling membagi pertanyaan, saling memberikan jawaban dalam aplikasi itu gitu. Terus yang keenam adalah terjangkau dan aman. Aplikasi Edlink ini dibangun dengan standar keamanan yang tinggi, standar operasi yang bagus, serta segala prosesnya itu terkontrol dengan baik. Dijamin gitu, terkontrol dengan baik. Yang terakhir adalah ringan. Nah, si aplikasi Edlink ini tuh sangat ringan, gak make banyak memori juga di smartphone gitu. Nah, terus kalau untuk kekurangannya itu ada 2. Yang pertama adalah kalau misalkan kita ngebuka aplikasi Edlink itu harus dalam keadaan online, nggak bisa dalam keadaan offline. Namanya juga pembelajaran online, pasti semua aplikasi online nggak akan bisa dibuka dalam keadaan offline. Itu salah satunya ya kekurangannya. Yang kedua adalah harus memiliki email, sebab kalau misalkan kita mendaftar buat masuk ke akun di Edlink itu kita harus punya email, nggak bisa pakai yang lain. Jadi harus pakai email untuk daftar masuk ke aplikasi Edlink itu sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.